Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Supriyanto HLD Baca Komik Yuk, episode 7. Gak terasa ya, udah episode 7 aja nih. Jadi untuk Baca Komik Yuk episode 7 ini kita buat baca komik nasihat lah ya. Baca komik nasihat seputar kehidupan sehari-hari. Semoga dapat menjadi nasihat baik lah untuk kita ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, di sini ada kakek-kakek pakai kopiah nih, ceritanya turun dari bus. Nah, dia manggil calling Along. Mungkin ini Melayu ya, Melayu. Melayu ini Melayu kayaknya nih, guys. Oke, Along, Along. Adi, Abah ada di stesen bus ini. Boleh ambil Abah. Jadi dia nih berada di stasiun bus dan minta ambil sama anaknya, ceritanya nih guys. Kenapa tak cakap awal-awal? Saya outstation ini. Aku kurang begitu ngerti sih ini bahasa-bahasa Malaysia kayaknya. Maksud dia ini kenapa nggak bilang dari awal-awal tadi atau sebelumnya kenapa nggak bilang? Saya udah di luar stasiun ini. Maksudnya di luar stasiun ini gimana ya maksudnya? Nggak paham lah ya. Kan- kan- Oke. Iya ke kata dia kan. Oke. Tak apa lah, tak apa lah nih Malaysia nih guys. Dia nelpon nih anaknya yang kedua mungkin ya guys ya. Lina, ada di mana? Boleh ambil Abah di stasiun bus. Jadi dia nelpon anak yang kedua nih guys. Maaflah Abah, minggu ini Lina sangat sibuk. Astagfirullahaladzim. Sedih guys. Oh sibuk ya, oke tak apa. Dan kakek itu sampai ini bulan ya, bulan menandakan mungkin dari siang atau pagi sampai malam menunggu di tempat yang sama karena anak-anaknya nggak ada yang jemput. Sedih dia guys, sampai menangis guys. Oke lanjut. Datang di sini ada orang yang ngelihat apa ya, kayak sedih gitu ngeliat dia kan. Datanglah menghampiri si kakek ini. Kenapa Pak Cik menangis nih? Ada yang saya boleh tolong ke? Jadi dia menawarkan pertolongan nih guys, tapi nggak kenal sama si bapak nih, kakek ini kan ceritanya nih. Pak Cik baru sampai dari kampung, lima anak Pak Cik tinggal di bandar ini. Tapi seorang pun tak boleh ambil Pak Cik, mereka semua sibuk urusan masing-masing. Subhanallah. Kasihan ya. Is sampai hati mereka abaikan ayah mereka sendiri. Apa punya anak lah itu. Tak boleh salahkan mereka 100%. Mungkin Pak Cik yang bersalah dalam hal ini. Mungkin ini balasan Tuhan. Kenapa Pak Cik cakap macam tu? Sebab dulu Pak Cik pun abaikan mak ayah Pak Cik. Balik kampung 2 tahun sekali. Tak pernah bertanya kabar. Tahu dapat berita yang mereka dah meninggal dunia. Tak sempat Pak Cik nak minta maaf. Oke, kita lanjut aja nanti kita ambil kesimpulannya terakhir aja ya guys ya. Sabar Pak Ci, sabar ya pesannya guys. Wahai anak, janganlah sesekali abaikan tanggung jawab terhadap ibu, bapak khususnya selepas bernikah atau berkawin. Sekiranya mereka masih hidup, ambillah peluang untuk berbakti dan membalas budi. Mungkin Allah panjangkan usia mereka supaya anak-anak sempat memohon atau memberi kemaafan. Oke, ini habis nih guys. Jadi apa yang bisa kita petik dari sini guys? Aku rasa 80-90% yang nonton video saya ini adalah para pekerja. Dan mungkin 50 atau 60%, 40-60% itu adalah perantauan, anak perantauan ya.
Yang otomatis tidak bisa setiap minggu, setiap bulan bisa ketemu orang tuanya. Dan saya turut berduka bagi kawan-kawan yang memang kebetulan mungkin orang tuanya sudah meninggal. Ini untuk kita-kita yang kebetulan orang tua masih lengkap ya guys. Saya bukan cuma belajar dari komik ini ya guys. Jujur aja ini saya pribadi ya. Saya ini tipe yang pembangkang juga sama orang tua, jujur saja. Saya bukan tipe anak yang 100% ikut apa kata orang tua. Karena walaupun sebenarnya yang sebenar-benarnya itu kita tidak boleh bantah kan, tapi kadang-kadang kalau kita udah berkeluarga nih kadang kita ada prinsip tersendiri lah ya. Yang penting caranya baik lah. Kadang-kadang kita tidak berlaku adil guys. Kenapa saya bilang kayak gitu? Aku yakin kalian pasti punya bos, punya atasan, punya teman. Yang mana ketika teman kalian minta, kalian gak pernah bantah. Baik minta pertolongan atau ajak kemana pun, kalian gak pernah bantah. Apalagi bos yang minta, kalian tidak pernah bantah. Tapi ketika orang tua kalian minta, kalian bantah, kalian tolak. Adil gak kalian sama orang tua kalian guys? Ketika kalian ada apa-apa, siapa yang membantu kalian? Pertama, diri kita sendiri. Kedua, orang tua guys, orang terdekat kita. Atau adik-adik kita, atau abang-abang kita. Jadi kalian merasa adilkah ketika kalian sama orang tua, ditelepon nih sama orang tua nih. Tolonglah nak, bantulah bapak dulu nih. Atau bantulah ibu dulu nih, belikan ini. Wah enggak lah, saya sibuk dan sebagainya. Tapi ketika bos, Jar, tolong dulu kau carikan ini. Siap bos, oke bos. Adil nggak kalian sama orang tua kalian? Hah? Marilah kita sama-sama berpikir ya. Saya bukan mengajarkan kalian untuk bangkang sama bos dan atasan, enggak. Tapi setidaknya berlaku adil. Kalau kiranya sekarang kita memperlakukan orang tua kita tidak adil, ya berlaku adillah mulai dari sekarang. Kita ambil hikmah dari komik yang tadi ya. Dan kembali ke topik tadi ya. Terkadang memang jujur saja, saya pun bersyukur sekarang semenjak punya anak guys. Hampir tiap hari. Dan akibat kemajuan teknologi juga ya. Kalau dulu kan nggak ada video call. Kalau sekarang udah ada video call kan, ibaratnya video call bisa pakai WA. Jadi hampir tiap hari saya berhubungan sama mama saya. Karena mama saya pengen lihat cucunya ya. Karena terkait COVID, terkait karena lagi dalam kondisi pandemi kayak gini kan kami udah lama gak pulang nih. Tapi alhamdulillah saya bisa menjalin hubungan komunikasi dengan kecanggihan teknologi lah. Dan saya bersyukur baik saya atau orang tua saya ingat untuk saling menghubungi guys. Jangan sampai terlambat seperti yang ada di sini ya guys. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya guys. Muliakanlah orang tua kita selagi masih ada. Kasih apa yang dia inginkan selama kita mampu. Jangan pernah merasa itu sebuah beban. Saya nggak bisa 100% melakukan ini guys. Tapi ya kali ini kita ngomong yang bagus-bagus dulu lah ya. Yang baik-baik lah. Walaupun kayak masih kocar-kacir juga kalau saya nih berbahasa. Ya namanya belajar ya guys ya. Nggak mungkin langsung pinter, nggak mungkin langsung pandai. Pasti ya salah-salah dikit wajar lah ya kan. Oke lah, poinnya guys. Satu, selagi orang tua masih ada, hargai. Sering sapa, SMS, kalau nggak bisa SMS, WA. Kalau misal contoh pengen lebih bagus lagi, video call ya kan. Kalau seandainya memang nggak bisa pulang, setidaknya itu yang kita lakukan. Dan seandainya memang kita udah punya cukup rezeki, pulang. Utamakan orang tua ya guys. Aku belajar dari hal ini guys. Saya pun tadi pas baca ini, wah ini cocok nih untuk jadi konten. Untuk apa ya? Untuk konten nasihat juga untuk kita semua lah, bukan kawan-kawan. Karena saya pun belum sempurna guys. Oke. Jika ada saran-saran, ada request komik apa yang perlu saya baca atau konten apa yang lebih baik saya buat sesuai dengan karakter saya yang sekarang guys, mohon sarannya di bawah ya. Kan di situ ada kolom komentar. Jika memang video ini menyenangkan atau bermanfaat buat kalian, like,
Jika tidak, tetap like juga guys. Enggak lah. Ini kembali ke kalian. Mau like atau dislike silakan ya guys. Itu hak kalian sebagai penonton atau viewers. Dan jika kalian pengen tahu update-update terkait saya atau konten ini, channel ini, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu ketika saya upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.